Oke, lanjut ke pertanyaan kelima. Nanti saya minta bacain juga ya. Siapa ya? Selanjutnya pertanyaan kelima akan dibaca oleh Amelia. Boleh tolong dibacakan soal yang kelima? Dokter, izin membacakan. Oke, silahkan Amelia. Seorang anak laki-laki berusia 10 tahun dibawa orang tuanya ke rumah sakit dengan keluhan bengkak pada wajah dan mata sejak 7 hari yang lalu. Bengkak terutama muncul pagi hari dan menghilang sore hari. Pada pemeriksaan fisik diperoleh kesadaran komposmentis, edema anasarka positif. Hasil pemeriksaan laboratorium, darah menunjukkan ureum 20 mg per desiliter, kreatinnya 0,6 mg per desiliter, dan urinalisis proteinuria plus 4, dok. Oke, sip. Pilihan diagnosisnya A. Gagal ginjal kronik eksaserbasi akut tubular nekrosis, gagal ginjal akut, sindrom nefritik akut, atau sindrom nefrotik. Oke, kita mulai pollingnya lagi ya. Oke, teman-teman boleh pilih jawabannya. Kira-kira yang nomor 5 ini ke arah mana? Nah, kata kuncinya ini gampang banget ya. Bengkak, edema anasarka, proteinurianya plus 4. Kemudian fungsi ginjalnya normal nih. Ureum kreatininnya dalam batas normal. Ini udah khas banget gejala sindrom nefrotik. Edema anasarka, proteinuria masif, terus fungsi ginjalnya masih normal ya. Jawabannya adalah sindrom nefrotik. Oke, kita langsung bahas aja. Ini yang tadi ya, membedakan sindrom nefritis akut dan juga sindrom nefrotik. Perbedaannya ya tadi, kalau misalkan sindrom nefritis akut biasanya lebih ke arah hematuri, hipertensi, plus gangguan fungsi ginjal. Kalau yang sindrom nefrotik, dia proteinuria masif, hiperlipidemia, edema anasarka, dan hipoalbuminemia. Kita lanjut ke nomor 11 ya teman-teman ya. Oke, nah di sini kita lihat kata kuncinya ya teman-teman ya. Ini pasiennya bengkak seluruh tubuh, berarti ada edema anasarka nih. Kemudian dari hasil pemeriksaannya ternyata ada proteinuria plus 4. Hipoalbumin juga nih pasiennya. Kemudian ada dislipidemi juga atau hiperlipidemia. Kolesterol totalnya tinggi banget ya, 730. Diagnosisnya kira-kira ke arah mana? Nah, diagnosisnya ke arah mana? Terus kita lihat lagi di sini, ternyata ada keterangan kalau pasiennya terakhir kambuh sekitar 6 bulan yang lalu. Berarti sebelumnya udah pernah keluhan seperti ini. Kira-kira jawabannya apa? Kalau dalam 6 bulan yang lalu, dia udah pernah sekali ya. Oke, 6 bulan yang lalu satu kali ya. Nih, keluhan yang sama berulang 3 kali sejak pertama kali 2 tahun yang lalu nih. 2 tahun yang lalu udah 3 kali, tapi terakhir kambuh 6 bulan yang lalu nih kalau tahun ini. 6 bulan yang lalu terakhir kambuh ya. Oke, kata kuncinya adalah 6 bulan yang lalu terakhir kambuh. Satu kali. Sip. Oke. Nah, teman-teman pasti masih sedikit bingung ya. Ini jawabannya benar sindrom nefrotik. Tapi apakah sindrom nefrotiknya relapse sering atau relapse jarang? Oke, jawabannya yang paling banyak sindrom nefrotik relapse sering. Oke, kita bahas ya. Oke. Tadi kan ini ada tanda-tanda sindrom nefrotik udah tahu ya teman-teman. Kumpulan gejala dari proteinuria masif, hipoalbumin, hiperlipidemia, dan juga ada edema anasarka. Tinggal kita lihat dari riwayat kekambuhannya masuk ke relapse yang mana. Nah, nah kriteria relapse di sindrom nefrotik ya, kriteria relapse. Kalau dia dalam 6 bulan pertama itu dia relapse-nya kurang dari 2 kali. Nah, kurang dari 2 kali dalam 6 bulan pertama atau kurang dari 4 kali dalam setahun pengamatan. Nah, ini kita masuknya ke relapse jarang. Berarti dalam jangka waktu 6 bulan yang relapse jarang ini, dia 6 bulan yang lalu baru cuma 1 kali doang relapse-nya. Bisa 6 bulan kemudian dia relapse, atau 7 bulan kemudian dia relapse. Yang penting dalam rentan waktu 6 bulan, dia relapse-nya hanya 1 kali. Oke? Beda cerita kalau relapse sering. Kalau relapse sering kayak gini, jangan kejebak sama soal. Kalau relapse sering, dalam 6 bulan terakhir, dia sudah relapse 2 kali minimal. Jadi nanti di skenario keterangannya, 6 bulan yang lalu pasien sudah mengalami
keluhan sebanyak 2 kali, minimal kayak gitu. Beda cerita kalau pasiennya 6 bulan yang lalu relapse, sekarang baru relapse lagi. Berarti kalau kayak gitu, 6 bulan yang lalu dia cuman baru relapse 1 kali, ya nggak? Benar kan? Jadi kita lihat jawaban yang ini. Dia keterangannya terakhir kambuh sekitar 6 bulan yang lalu. Berarti dalam rentan waktu 6 bulan, dia baru relapse 1 kali. 6 bulan kemudian, sekarang dia relapse lagi. Berarti kalau kayak gitu, diagnosisnya adalah sindroma nefrotik relapse jarang. Nah, gimana sih kalau sindroma nefrotik relapse sering? Nah, keterangannya nggak akan kayak gini. Terakhir kambuh, 6 bulan yang lalu kambuh sebanyak 2 kali. Sekarang relapse lagi. Nah, kalau kayak gitu, itu diagnosisnya adalah sindroma nefrotik relapse sering. Kayak gitu ya teman-teman ya. Tadi mungkin masih banyak yang kekecoh nih. Teman-teman pilihnya paling banyak yang sindroma nefrotik relapse sering. Karena kekecoh sama skenarionya ya. Kalau di sini kan keterangannya terakhir kambuh sekitar 6 bulan yang lalu. Berarti dalam rentan waktu 6 bulan ke belakang, dia cuma kambuh 1 kali. Oke? Beda cerita kalau dalam 6 bulan yang lalu, pasien sudah kambuh sebanyak 2 kali, dan sekarang kambuh lagi. Nah, kalau kayak gitu berarti diagnosisnya relapse sering. Karena kita lihat dari rentan 6 bulannya. Kayak gitu ya. Sip. Kita bahas lebih lanjut tentang sindroma nefrotiknya ya. Sindroma nefrotiknya tadi, selain ada kriteria relapse, berarti dia juga ada kriteria remisi. Kalau kriteria remisi, setelah dia pengobatan selesai, proteinurianya negatif, 3 hari berturut-turut dalam 1 minggu ya. Jadi selama 3 hari berturut-turut, protein urinya dicek. Kalau misalkan negatif, berarti dia udah remisi. Kalau relapse syaratnya adalah dia udah pernah remisi, tapi kemudian timbul kembali proteinurianya. Nah, itu kita masuk ke relapse. Tergantung relapse-nya relapse jarang atau relapse sering. Nah, berdasarkan pengobatannya, reaksi terhadap obatnya, sindroma nefrotik juga diklasifikasikan. Ada yang dependent steroid, resistant steroid, atau sensitive steroid. Kita masuk ke yang sensitive steroid dulu. Kalau yang sensitive steroid, setelah dia pengobatan dosis penuh, yang full dose, nanti kita bahas pengobatannya, yang full dose, dia mengalami remisi. Oh, berarti si sindroma nefrotiknya sensitif terhadap steroid. Kemudian kalau resisten steroid kayak gimana? Kalau resisten steroid, dia nggak ada remisi setelah pemberian full dose. Nih, setelah pemberian full dose, dia nggak ada remisi ya. Selama 4 minggu setelah pemberian full dose, dia nggak ada remisi nih. Oh, berarti dia resisten steroid. Jadi dia nggak rentan terhadap steroidnya ya. Terus, dependent steroid. Kalau dependent steroid, dia relapse 2 kali berurutan pada saat dosis steroidnya diturunkan. Jadi nanti pengobatan itu ada full dose, ada alternating dose atau saat steroidnya diturunkan. Nah ini kalau dependent steroid, ketika kita coba turunkan steroidnya, ternyata dia malah ada relapse pas alternating dose. Gimana nih tentang klasifikasi berdasarkan obat steroidnya? Resistensi terhadap obat steroidnya ada yang mau ditanyakan nggak? Jangan sampai kekecoh ya. Kalau sensitif, setelah pengobatan full dose 4 minggu, dia ada remisi. Kalau resisten, setelah dia pengobatan full dose 4 minggu, dia nggak ada remisi sama sekali. Remisi itu berarti kan tadi 3 hari berturut-turut proteinurianya negatif nih. Nah, kalau resisten steroid, setelah full dose yang 4 minggu itu, setelah full dose steroid 4 minggu, dia nggak ada remisi sama sekali. Nah, kalau dependent steroid bedanya, dia ada relapse 2 kali berturut-turut pada saat pemberian alternating dose atau saat steroidnya diturunkan. Oke, kalau masih bingung, kita langsung bahas aja ke pengobatannya. Nih. Jadi tata laksana sindroma nefrotik itu dibagi menjadi 2 tahap, yaitu tata laksana dalam full dose 4 minggu dan tata laksana alternating dose 4 minggu kemudian. Full dose itu tandanya si pasien meminum obat steroid setiap hari selama 4 minggu. Dosisnya berapa sih? Nih. Dosisnya yaitu bisa dikasih prednison full dose sekitar 60 mg per meter persegi per lapang pandang per hari atau
gampangnya 2 mg per kilogram berat badan per hari nih. Jadi dikasih 2 mg per kilogram berat badan per hari, maksimal 80 mg ya. Terbagi dalam 3 dosis, jadi tiap hari minum prednison dengan dosis 2 mg per kilogram berat badan per hari dibagi 3 dosis selama 4 minggu berturut-turut tiap hari. Nah, setelah 4 minggu berturut-turut, ini pengobatan full dose, kita turunkan dosis steroidnya ke dosis alternating dose. Nah, dosis alternating dose itu sekitar 1,5 mg per kilogram berat badan per hari. Diminumnya nggak tiap hari. Kalau yang full dose diminumnya tiap hari nih selama 4 minggu berturut-turut. Kalau yang alternating dose, dia diminumnya selang 1 hari. Misalkan hari ini dia minum, besok dia nggak minum. Besoknya lagi lusanya dia minum lagi kayak gitu ya. Jadi selang sehari ada dia minum, dia nggak minum kayak gitu selama 4 minggu. Baru deh tuh setelah 4 minggu pemberian full dose, kemudian pemberian alternating dose, tata laksananya selesai kayak gitu ya. Nah, tadi balik lagi ke definisinya. Kalau misalkan sensitif steroid itu pemeriksaannya setelah pemberian full dose nih, kita periksa 3 hari berturut-turut masih ada proteinuria atau enggak. Ternyata udah sembuh, proteinurianya udah hilang. Oh, berarti masuk ke sensitif steroid. Emang sindrom nefrotiknya sensitif steroid. Tapi kalau misalkan kita udah full dose nih, nggak ada remisi sama sekali, oh berarti resisten steroid. Kalau misalkan dia 2 kali berurutan saat alternating dose nih, 4 minggu setelahnya, kemudian ada relapse. Kalau kayak gitu berarti diagnosisnya dependent steroid kayak gitu ya. Oke, nah kalau kayak tadi kan ada sindroma nefrotik relapse sering dan ada yang dependent steroid. Dependent steroid itu dia setelah full dose masih ada relapse 2 kali berturut-turut pada saat pemberian alternating dose. Tata laksananya kayak gimana? Nah, tata laksananya pada saat alternating dose kita tambahkan dengan pemberian levamisol atau steroid sparing agent atau pengobatannya ditambah dengan sitostatik seperti klorambusil atau siklofosfamid. Jadi gampangnya kayak gitu. Jadi nanti di pilihan soal, kalau misalkan ternyata skenarionya sindrom nefrotik relapse sering atau dependent steroid, pilihan obatnya jangan kasih steroid doang pas alternating dose-nya, tapi tambahkan dengan steroid sparing agent seperti levamisol atau sitostatik seperti klorambusil atau siklofosfamid. Kayak gitu ya. Oke, jawabannya sindroma nefrotik relapse jarang karena dia keterangannya kambuhnya 1 kali 6 bulan yang lalu. Berarti dalam rentan waktu 6 bulan dia kambuhnya cuma 1 kali.